Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, sekarang siapa yang pimpin doanya? Coba Ahmad ya, karena Ahmad yang laki-laki. Coba. Baik Bu, baik kawan-kawan semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Terima kasih Ahmad. Sama-sama Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Syarif Bu. Syarif tidak hadir Bu. Syarif ada kabar? Ada Bu. Tadi orang tuanya katanya sedang sakit Bu. Ya, jadi menjaga orang tuanya. Iya, semoga orang tua Syarif cepat sembuh ya. Ya, Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita belajar, silahkan jawab pertanyaan ibu dulu ya. Baik Bu. Siapa yang tahu apa surat Al-Falaq? Saya Bu. Waktu subuh Bu. Coba Sarah apa artinya? Waktu subuh Bu ya. Keren, memang anak ibu pinter-pinter. Ore. Nah, di mana? Tepuk tangan. Di mana diturunkan Quran surat Al-Falaq itu? Iya, baiklah. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah supaya kita semua terhindar dari kejahatan. Nah, rupanya di dalam lingkungan kita ini banyak sekali terjadinya kejahatan. Ayo coba sebutkan kejahatan apa aja. Sihir. Coba. Rampok Bu. Mencuri, iya juga. Pinter, keren-keren. Ayo, siapa lagi? Bohong Bu, bohong. Oh, baiklah anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu mari belajar Quran surat Al-Falaq. Nah, tujuannya, ayo, apa itu tujuannya belajar Quran surat Al-Falaq? Yaitu supaya anak-anak ibu bisa membaca, bisa mengartikan, bisa menulis, serta bisa menyebutkan makna yang terkandung dari Quran surat Al-Falaq itu sendiri. Sampai di sini paham? Paham Bu. Baik. Nah, nanti anak-anak ibu juga akan mengerjakan tugas kelompok. Yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang dan harus ada 1 orang ketuanya, ya? Ya Bu. Iya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan ke depan dan dengarkan penjelasan dari ibu, oke? Oke Bu. Oke Bu. Oke, kita mulai dari sebab turunnya Quran surat Al-Falaq. Nah, rupanya sebab turunnya Quran surat Al-Falaq adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit yang parah. Lalu beliau didatangi oleh 2 orang malaikat. Nah, malaikat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir atau guna-guna. Nah, dan ternyata anak-anak ibu, ada seorang Yahudi yang bernama Labib bin Al-Asham menyihir Rasulullah dengan gulungan tali pengikat yang terdiri dari 11 simpul. Kemudian barulah turun surat Al-Falaq dan An-Nas, dan setiap kali beliau membacakan surah ini, satu simpulnya terbuka. Sampai di sini dipahami? Paham Ibu. Ya Bu, bisa. Oke. Siapa yang menyihir Rasulullah? Ayo. Labib bin Al-Asham Bu. Orang Yahudi Bu.
Pinter, keren anak ibu. Oke, kita lanjutkan ke Quran Surat Al-Falaq ya. Oke, dengarkan videonya supaya apa anak-anak ibu membacanya dengan fasih dan bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah. Oke, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oke, sudah didengarkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang coba Kartini. Sukartini mana Sukartini? Sukartini mana Sukartini? Iya. Itu, Bu. Mana Sukartini? Lale berbicara dengan temannya. Iya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Pinter Kartini. Sekarang coba bacakan artinya. Ya, coba silakan artinya, Nak, sekalian. Ya, Bu. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang mengasihiku dan dari orang yang dengki apabila ia dengki. Pinter. Terima kasih Kartini. Tolong tepuk tangannya buat Kartini semuanya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, anak-anak ibu sekalian, Quran Surat Al-Falaq ayat pertama itu menceritakan supaya apa? Kita selalu berlindung kepada Tuhan. Nah, ayat kedua itu menceritakan tentang apa? Tentang kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ayat ketiga itu menceritakan tentang kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Seperti yang Ahmad bilang tadi ya, setengah malam itu ada terjadinya apa? Begal. Nah, seperti itu. Nah, di ayat keempat itu menceritakan tentang kejahatan penyihir. Nah, tahu enggak anak-anak ibu sihir itu seperti apa? Atau guna-guna itu seperti apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, coba dengarkan. Nah, sihir itu bisa membuat seseorang itu dari yang sehat menjadi sakit. Dan itu secara kasat mata. Paham ya sampai di sini? Paham, Ibu. Jadi ngeri Nah, ya. nah, iya ngeri. Makanya hati-hati anak-anak ibu harus selalu membacakan Quran Surat Al-Falaq dan An-Nas supaya apa? Terhindar dari kejahatan. Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Iya. Nah, ayat kelima itu menceritakan tentang orang dengki. Nah, yang dengki itu apa, anak-anak ibu? Itu ada dalam diri kita sendiri. Itu bahaya loh. Kalau misalnya di dalam diri kita itu ada tertanam sifat dengki atau iri hati. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya kepada apa? Nah, tadi Ibu sudah bahas ya tentang memahami makna Quran Surat Al-Falaq. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Nah, Surat Al-Falaq ini terdiri dari berapa ayat? Ayo. 5, Bu. Pinter. Tadi sudah disebutkan diturunkan di kota mana? Kota Mekah. Di kota Mekah. Pinter. Sehingga digolongkan ke dalam surat Al-Makiyah. Paham ya? Paham, Bu. Nah, nama surat Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, Rasulullah saja sering membacakan surah ini ketika beliau dalam perjalanan. Supaya apa? Supaya terhindar dari kejahatan. Nah, di dalam Quran Surat Al-Falaq ini,
Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah, bukan selain daripada Allah. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, kejahatan itu banyak yang terjadi. Nah, contohnya apa? Kejahatan yang terjadi karena setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Nah, contohnya apa? Di saat ibu lagi menjelaskan, anak-anak ibu berbicara dengan teman. Itu karena siapa? Karena setan yang menggoda manusia. Nah, ibu sudah bilang, di saat ibu menjelaskan, tolong perhatikan baik-baik. Nah, tetapi apa? Anak-anak ibu juga lalai, main pensil coret-coret, menggambar. Nah, begitu ibu tanyakan, udah nggak bisa jawab. Itu yang rugi siapa? Ibu atau anak-anak ibu sekalian? Kami, Bu. Nah, meskipun begitu, rupanya ada satu kejahatan yang berasal dari manusia. Seperti yang Ibu bilang tadi. Dan itu sangat berbahaya. Apa itu contohnya? Ayo, sifat iri hati. Ya, sifat iri hati. Itu tidak boleh dipelihara ya. Jauh-jauh, buang-buang terus sifat itu. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, sampai di sini dipahami tidak? Tahu. Iya. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Oke ya? Nah, tugas Ya, Bu. kelompoknya, ya, setiap kelompok itu ada 6 orang. Itu ada satu ketuanya. Kelompok 1 itu ada Ahmad. Tolong carikan ya anggotanya. Oh, iya, Bu. Kemudian kelompok 2 Sarah, tolong carikan anggotanya. Apa Bu tugas LKPD-nya? Nah, tugas LKPD-nya itu adalah, nah tadi kan kita udah mendengar video yang ditayangkan dan Ibu juga sudah menayangkan slide-nya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang coba pasangkanlah ayat dan arti Quran surat Al-Falaq dengan benar dengan menuliskan nomor ayat dan menarik garis penghubung. Dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, yang kedua itu tugasnya apa? Nah, berdasarkan yang tadi Pak pertanyaan yang ada. Yang pertama apa? Makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Falaq. Nah, anak-anak Ibu silakan kerja berkelompok dan harus yang teliti ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Ibu kasih waktu 10 menit, oke? Oke, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Kalau tidak paham bisa ditanya. Oke, sudah siap? Isi lagi nih, Bu. Izin, baik-baik nah, enggak boleh ganggu teman. Kita fokus belajar dulu ya. Nanti main-mainnya enggak keluar main-main aja. Oke, sekarang coba Sarah presentasikan, kemudian nanti coba Maulida yang memberikan tanggapan kelompok Sarah yang tampil ya. Oke, coba Sarah. Itu yang pertama, Bu. Makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq, kita nggak boleh, kita harus menjaga diri dari perbuatan jahat. Caranya dengan membaca surah Al-Falaq. Habis itu kita harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan iri dan dengki. Iya. Nah, itu aja, Bu. Iya, coba yang artinya, Nak. Artinya belum tadi tugas yang pertama. Oh, artinya Bu ya. Yang Qul a'udzu birabbil falaq itu artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai tubuh. Iya. Kemudian yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Oke, pintar. Dan sekarang coba Sarah kesimpulannya nak gimana? Kesimpulan kelompoknya? Kesimpulannya kita harus sering membaca surah Al-Falaq. Ya. Itu kita harus bisa bacanya dengan makharijul huruf yang betul supaya artinya nggak salah. Pintar. Udah itu saja? Iya, itu saja Bu.
tepuk tangan dari buat kelompok kami. Sarah. Ya, Sekarang coba kelompok Maulida berikan tanggapannya, Nak. Baik Ibu. Oh, sudah baik Ibu, kelompok kelompok Kak Sarah. Oh, udah baik ya. Oke, Baik, Bu. terima kasih Maulida. Ya Ibu, sama-sama. Nah, anak-anak Ibu sekalian, nah setelah kita mempelajari Quran Surat Al-Falaq ini, coba sebutkan keseluruhan dari kesimpulannya. Ayo, Ibu bantu aja coba. Ada yang pertama, ada kejahatan makhluk Allah ciptakan. Yang kedua, kejahatan apa lagi, Nak? kejahatan malam, Pintar. Iya. Kejahatan apa lagi? kejahatan dari perempuan penyihir, Pintar. Fitnah Ibu. Fitnah, iya. Kemudian ada kejahatan terakhir. kejahatan dengki, Nah, kejahatan orang-orang dengki. dengki. Nah, supaya kita terhindar dari itu semua, maka anak-anak ibu harus rajin-rajin membacakan Quran Surat Al-Falaq dimanapun Berada. Supaya kalian terhindar dari segala kejahatan yang Allah berikan. Ya? Ya, Bu. Ya Ibu. Ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ingat ya, sampaikan ibu, apabila kalian kesusahan, sakit, ataupun merasa tidak nyaman, kalian hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena itu apa? Apabila kita meminta pertolongan kepada selain Allah, itu akan menyebabkan kita syirik. Dan orang syirik itu masuk ke mana? Surga apa neraka? Neraka. Neraka, Bu. Masuk neraka. Iya, pinter. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalian semuanya harus selalu menghargai atau menghormati orang yang lebih muda dan sayangilah anak-anak atau orang yang lebih kecil daripada kalian. Supaya apa? Anak-anak ibu akan mendapatkan pahala dan diberikan surga oleh Allah. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Paham. Nah, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini, tapi nanti malam silahkan kerjakan tugas dari nomor 1 sampai 10. Besok dikumpulkan. Jangan, Bu. Paham? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang materi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan anak-anak ibu tidak boleh lupa belajar di rumah. Nah, sekian materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Oke, coba dipimpin doanya. Siapa yang pimpin doanya? Mahara, ayo Mahara coba dipimpin doanya, Nak. Ayo Mahara, nggak ada. Oke, kalau Mahara nggak ada, coba Desi. Desi ada Desi? Ya Bu. Coba pimpin doanya, Nak. Doa kita akhiri sebelum. Doa penutup majelis ya Bu. Iya. Oke. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Desi. Sudah satu lupa. Sebelum kita memulai, jangan lupa membaca Bismillah. Oh iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.